Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 9C ya. Oke, kelas 9C. Jadi kemarin kita udah bahas tentang masalah definisi kan, definisi dari teks laporan jawab percobaan. Bahwasanya teks laporan itu adalah masalah penyajian fakta secara objektif. Sudah juga mungkin di rumah kamu kerjakan untuk yang daring ya, mulai dari kemarin, boleh kamu sudah kerjakan yang di halaman 14-15. Sebagian ada yang ngumpul dari WA, terima kasih. Yang belum coba dikerjakan, dikumpulkan dari WA. Nah, dalam masalah ini ada pembagian juga sih laporan praktikum sebenarnya. Cuma di sini mungkin kayaknya nggak bisa kita bahas secara lebih rinci. Cuma kamu boleh lihat di sini ada struktur. Karena kan ini praktikum ini kan kalau daring kayaknya nggak bisa, ini harus kita laksanakan langsung. Nah, untuk yang daring di halaman 20 dan 21 ya. Di halaman 20 dan 21 itu ada contoh struktur. Jadi strukturnya itu berupa pernyataan umum dan uraian. Jadi kalau misalnya kita lihat Oke, jadi kan kemarin kita sudah bahas masalah laporan. Ini ND2 ya. Nah, jadi kan kita kemarin sudah bahas masalah teks laporan. Laporan itu kan hasil penyajian fakta. Fakta kemarin adalah sesuatu yang punya tempat, tanggal, sama peristiwa. Jadi dia kalau yang dikatakan sebagai fakta, berarti dia ada acuan tempat, tanggal, gitu kan? Gitu. Nah, acuan tempat dan tanggal itu kita sajikan secara objektif. Itulah yang kita sebut sebagai laporan. Nah, jadi dalam segi struktur laporan, jadi dari segi struktur laporan itu kita harus lihat dulu ada namanya definisi umum.
Nah, ada definisi umum, ada uraian. Nah, definisi umum ini terkait dengan batasan struktur. Biasanya ada kata adalah, terus ialah, merupakan. Kalau uraian itu nanti dia di dalamnya ada bagian-bagiannya, misalnya dari segi kata kunci yang merujuk pada nomina atau kata benda yang menjadi topik atau inti pembahasan. Nah, gitu ya. Jadi struktur laporan itu mulai dari definisi umum, biasanya ada kata adalah, ialah, merupakan, lalu ada uraian. Uraian itu terkait dengan kata kunci atau nomina topik yang dibahas. Jadi kamu bisa lihat di halaman 20, di situ ada namanya pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu di situ kan dibilang ya, Venus adalah planet dalam tata surya kita. Uraiannya apa gitu? Ini kan secara deskripsi. Ada juga kalau dia pakai uraian kata kunci, dia seperti halaman 21. Misalnya kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Mamalia itu situ kan dijelaskannya yang dapat terbang. Jadi ada batasannya, nggak semua mamalia dapat terbang. Jadi di sini adalah kelelawar adalah salah satu mamalia yang dapat terbang dan punya lebih dari 1000 jenis. Lalu ada uraian-uraian yang merujuk pada nomina atau kata bendanya gitu kan. Jadi misalnya seperti ada kata-kata penampilannya gimana, kebiasaan makannya gimana, terus kapasitasnya gimana, perkembangbiakannya gimana. Nah, itulah yang disebut sebagai uraian. Lalu rantai makanan. Jadi rantai makanan itu ada pernyataan umum ya. Misalnya kata di sini semua kehidupan di Antartika di dalam laut biru ada jaringan makanan katanya kan. Nah, jaringan makanan ini ada tipe 1 uraiannya. Pertama ada plankton katanya. Plankton atau pitoplankton itu ada 2 bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikroskopik dan diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon, dan ikan-ikan kecil. Lalu yang tipe 2, krill adalah makhluk hidup mirip ikan. Jadi dia plankton atau pitoplankton tadi kan itu ada produsen utama. Jadi makan sama ikan kecil atau udang-udang rebon. Krill itu dia kayak ikan kecil yang banyak kakinya gitu. Terus dimakanlah dia sama konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini berupa seperti anjing laut, penguin, atau paus biru. Paus biru itu makannya sedikit loh walaupun besar badannya. Terus ada namanya predator puncak. Predator puncak itu dia yang pembunuh memang kayak hiu, martil, terus kayak paus pembunuh yang panjang 27 kaki gitu. Nah, itu dia berada di puncak predator karena dia jumlahnya nggak banyak gitu, tapi dia bisa membunuh bahkan hewan-hewan yang besar. Tapi kalau yang tipe 3 kayak penguin, anjing laut, terus paus biru itu sebenarnya nggak gitu predator gitu, karena dia makan ikan-ikan kecil gitu. Kayak penguin kan kita sering lihat di TV gitu kan, atau kayak seperti anjing laut gitu. Ya udah, dia memang makan ikan, tapi dia nggak gitu banyak gitu. Ya udah ada ikan-ikan dia makan dia. Tapi kalau untuk dia kayak naluri membunuh hewan laut lain yang besar atau ganas gitu sama manusia enggak gitu. Jadi dia lebih ke tipe 3 gitu. Jadi kalau yang dimaksud dengan tipe 3 itu yang seperti itu. Tapi kalau dia tipe 4 itu dia kecenderungan yang dia walaupun hewannya itu sama-sama dia gitu, misalnya sesama hiu gitu, tapi dia tetap naluri ganasnya tetap ada gitu. Ini itu yang dikatakan sebagai rantai makan. Jadi biasanya rantai makan itu bentuknya seperti piramida seperti ini, yang mana nanti produsen biasanya paling bawah, lalu disusul oleh konsumen 1, lalu ada konsumen 2 gitu. Nah gitu dia. Jadi dia ada
makin ke atas jumlah itu biasa makin sedikit, itu yang membuat rantai makan itu seimbang. Jadi kalau misalnya predator lebih banyak daripada ikan yang dimangsa gimana gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus untuk struktur kamu bisa baca di halaman 24. Yuk kita baca sama-sama, coba kita lihat halaman 24. Coba masing-masing dibaca. Di situ ada dua jenis struktur kan. Ada struktur itu yang berupa klasifikasi dan uraian. Nah, jadi dia klasifikasi itu menentukan aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, yang lain-lain yang dibahas secara umum. Jadi kalau misalnya kamu membahas tumbuhan gitu kan, atau hewan yang seperti apa gitu kan, tumbuhan yang bagaimana gitu, itu yang perlu dilihat gitu. Jadi misalnya tumbuhannya kelapa itu adalah satu jenis tumbuhan monokotil yang berbiji tertutup, nggak punya cabang, nggak punya kambium, sehingga batangnya nggak membesar. Kelapa bisa ditanam di pekarangan rumah, mengingat cabang dan batangnya tidak akan terlalu membesar. Namun kelapa yang terlalu tinggi bisa membahayakan karena akarnya tidak akan kuat lagi menampung kelapa tadi, sehingga bisa jatuh dan menimpa rumah. Nah gitu, jadi kita bisa membuat penjenisan sama penggunaannya gitu kan. Baru uraiannya, kelapa itu misalnya ada buahnya, ada daunnya, ada batangnya. Yang fungsinya biasanya kalau batangnya itu dipakai orang untuk menjadikan kayu kan. Kalau buahnya kita udah tahu banyak manfaat, yang mulai dari santannya, terus tempurungnya itu bisa dijadikan bahan kerajinan tangan, terus daunnya bisa disapu lidi. Jadi kelapa itu memang semuanya bisa dipakai gitu ya kan. Gitu. Jadi itu yang mesti dilihat, bahwasanya setiap teks laporan itu harus memuat itu tadi gitu. Setiap teks itu harus memuat langkah-langkah yang menggambarkan kata kunci objek. Jadi kalau misalnya kita membahas apa gitu kan, jadi kata kunci itu jelas gitu. Oke, sampai di situ coba dicatat ya, kalau yang di halaman 24 untuk struktur teks laporan, supaya jangan lupa-lupa gitu. Jadi setiap struktur teks laporan itu harus tetap dicatat gitu, karena struktur teks laporan itu pada dasarnya jadi ciri utama kan. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia kan memang dari awal sampai akhir sama, cuman memang ada beda-beda di uraiannya aja. Jadi itu yang mesti kamu catat gitu. Jadi dia karena dia menjadi ciri utama tadi, maka dicatat di buku catatan supaya jangan lupa gitu. Karena nanti kan setiap tes itu yang paling penting adalah adanya struktur, adanya konten bahasa, dan adanya definisi gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu aja strukturnya, udah tahu konten bahasanya, udah cukup sih sebenarnya. Jadi jangan lupa dicatat. Sampai di bawahnya juga ada bahasa teks laporan. Itu juga bolehlah dijadikan catatan di rumah ya. Dicatat mana-mana aja konten kebahasaannya gitu, oke? Coba kita baca dulu sama-sama dalam hati yang halaman 24.
Oke, itu ciri kebahasaan yang kita bisa lihat ya. Bahwasanya ciri kebahasaan itu umumnya digunakan dalam laporan sebagai berikut. Ya, pertama itu adalah memperkenalkan aspek umum atau objek generik seperti kendaraan, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptil, dan lain-lain. Jadi dia menjelaskan dulu itunya kan. Terus menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Jadi kata tugas itu adalah kata-kata yang secara bentukan, jadi yang dikatakan sebagai kata tugas itu adalah kata-kata yang secara bentukan dia nggak punya arti dalam kalimat, tapi harus bergabung dengan kalimat lain. Contohnya apa? Preposisi. Misalnya di, ke, dari, oleh, terus konjungsi kata hubung seperti dan, atau, bahkan. Nah ini kan dia nggak punya arti kalau nggak kita gabungkan dalam kalimat. Terus misalnya seperti apa lagi? Imbuhan, partikel, ya. Jadi kata seru, itu sebenarnya interjeksi ya. Dia termasuk ke dalam kata tugas. Imbuhan seperti ber gitu kan. Terus partikel lah, kah, pun. Kita seru seperti wah, oh, aduh. Itu kan sebenarnya secara arti nggak ada gitu. Tapi kata tugas ini kalau misalnya kita gabungkan dengan kata lainnya punya makna. Misalnya saya belajar di sekolah, saya belajar di, kan nggak ada artinya. Tapi kalau saya belajar di sekolah baru ada artinya, gitu kan? Nah, itu namanya kata tugas. Terus dia harus memiliki koherensi. Jadi kalau sebuah kalimat yang benar dia harus memiliki kohesi dan koherensi. Nah, yang namanya kohesi itu adalah kesatuan dari segi bentuk. Misalnya dia ada bentuknya itu misalnya seperti konjungsi, terus kata ganti,
Nah itu bentuknya, dia punya konjungsi, punya kata ganti, itu namanya adalah kohesi. Jadi misalnya si Budi pergi ke sekolah, dia memakai tas yang warnanya kuning, nah itu namanya kohesi, kesatuan dari segi bentuk dalam kalimat. Sementara kalau dia koherensi, itu dia dari segi makna. Makna itu adalah keberadaan ide pokoknya. Itu jadi ide pokoknya itu di mana gitu kan? Harus jelas gitu kan, ide pokoknya itu menggambarkan nggak nanti kalimat-kalimat penjelasnya itu. Karena kan namanya makna itu kalau dia kalimat penjelasnya ada satu aja nggak padu, maka secara bentukan dia nggak akan ini, secara bentukan dia nggak akan mendukung maknanya gitu. Contoh misalnya kamu menjelaskan tentang ekosistem laut, tiba-tiba kamu membahas gunung berapi gitu kan, gunung berapi di laut oke lah. Tapi kalau misalnya kamu bahas tiba-tiba tentang perkebunan, di tengah kamu bahas laut, itu kan jadi kayak nggak nyambung. Nah itu kan namanya dia nggak punya koheren, nggak punya keterikatan satu dengan yang lainnya. Oke? Terus ada lagi namanya setelah koheren itu kata kerja aktif. Jadi yang dimaksud dengan kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang berimbuhan me atau ber. Sementara kalau dia pasif, dia imbuhannya di atau per. Gitu ya. Oke, itu dia namanya imbuhan. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, itu untuk terus kata tidak ada urutan waktu tapi ada urutan kegiatan. Jadi kalau misalnya urutan waktu kan misalnya lagi, lalu, setelah itu gitu kan. Tapi dia tidak ada urutan kegiatan. Kalau urutan kegiatan itu misalnya ada kata-kata seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya itu urutan kegiatan. Tapi kalau urutan waktu dia misalnya kemudian, setelah itu, ketika, itu namanya urutan waktu gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma ya itu yang namanya urutan waktu. Jadi urutan waktu itu beda sama urutan kegiatan. Kalau kegiatan biasanya lebih spesifik. Terus dia menggunakan kata ganti benda dan frasa benda. Nomina tadi. Jadi misalnya ada kucing yang tinggal di daerah hutan, terus ada ikan tawar, unggas berbulu, ada misalnya mamalia laut. Nah itu dia namanya nomina. Jadi ada berupa kata kunci yang merujuk pada kata ganti orang, misalnya seperti dia, kami, kita, mereka, gitu kan. Itu dia termasuk ke dalamnya. Terus juga ada menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini adalah istilah yang merujuk pada bidang ilmu tertentu. Misalnya dia kayak fotosintesis dalam belajar biologi. Nah itu namanya istilah teknis. Terus ada lagi
kayak dalam kimia kayak unsur. Terus kalau misalnya dalam matematika ada kata himpunan, fungsi kuadrat, nah itu namanya adalah kata teknis. Atau dalam komputer ada istilah hardware, software, aplikasi, nah itu namanya kata teknis. Nah terus kalau biasanya dia juga disertai dengan foto, diagram, dan peta. Jadi dia biasanya untuk melengkapi supaya penjelasan lebih rinci, itu dia dilengkapi dengan foto, diagram, atau peta. Oke? Itu kurang lebih seperti itu untuk bahasa dan teks laporan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanyakan via WA ya, atau WA saya. Coba ditanyakan nanti gitu, jadi saya tahu kamu nggak pahamnya gimana. Oke? Oke, jadi situ ada pernyataan umum ya, pernyataan umum, terus seperti tangkai di halaman 25 kan, tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, itu berarti pernyataan umumnya adalah bagian-bagian bunga. Kalau mikrofon, speaker, keypad itu berarti contoh dari perangkat teknologi berbasis digital dan rekaman. Kalau misalnya kayak padi, belalang, katak, kadal burung itu berarti dia rantai makanan gitu ya. Oke, kita boleh isi yang halaman 26, tapi jangan lupa ceritanya tadi untuk kaidah kebahasaan dan struktur. Di halaman 26 itu ada katanya istilah titik berikut dengan kata tugas yang tepat. Oke, di situ apa yang ada di benak Anda? Katanya, jika mendengar kata tikus, jika berarti isiannya ya, tiap orang punya jawaban sendiri. Bahkan sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dengan kotoran penyakit. Tapi sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dengan penyakit dan kotoran. Banyak orang yang memang merendahkan tikus, namun hewan khas dengan tubuh berambut lebat dan moncong panjang itu sebenarnya termasuk hewan yang sangat pintar, katanya. Karakter tikus dalam Tom and Jerry dan Mickey Mouse adalah salah satu sanjungan yang cukup pas bagi seekor tikus, katanya. Jadi tikus itu sangat pintar dan diketahui memiliki kemampuan menyelesaikan masalahnya, katanya. Jika Anda meletakkan di dalam labirin, isi ya, berarti kata kuncinya jika. Jika Anda meletakkan di dalam labirin, dia akan menemukan jalan keluar dengan cepat. Tikus termasuk hewan sosial yang bisa sangat jinak, dapat dilatih dan melakukan banyak trik sulit. Halaman 26 diisi ya. Namun, para ilmuwan juga pasti sudah paham bahwa tikus merupakan hewan objek penelitian yang sangat penting di laboratorium. Nggak cocok ya, namun. Selain itu, para pahlawan atau para ilmuwan laboratorium sudah paham bahwa tikus merupakan objek. Ya, berarti kata tugasnya selain itu. Dokter hewan dan ahli binatang juga tahu bahwa tikus pun sebenarnya bisa jadi hewan peliharaan yang sangat menarik juga ya. Dr. Christina Califoda dari Universitas Texas A&M mengatakan sebagian besar orang sering salah paham terhadap tikus. Menurut staf pengajar di sekolah, kedokteran hewan dan ilmu biomedika itu, tikus juga tidak selamanya menjadi momok yang muncul dalam got. Hewan ini sering dianggap mengganggu, katanya kayak gitu.
Apalagi sebagai hewan pengerat, tikus secara alami memiliki insting untuk mengasah giginya dan menembus sumber makanan. Jadi memang dia giat tajam, terus dia kalau ada dampak makan, sisa makanan tuh dia cenderung mau dicium-ciumnya gitu. Dan itu yang bikin kita kadang risih karena satu dia bawa bakteri dan virus sampar, dan itu bahaya bagi manusia. Apalagi kalau udah bekas gigitan tikus kita makan atau kita nggak sengaja digigit tikus gitu, itu juga dampaknya besar. Tikus cenderung menyukai hidup dengan manusia katanya. Tikus cenderung menyukai hidup dengan manusia dengan alasan ya, dengan alasan kebutuhan makanan dan tempat hidup. Jadi kalau dekat manusia kan biasanya sumber makanan, terus sumber apa ya, kayak sumber sisa-sisa gitu kan banyak. Sementara kalau tikus yang hidupnya di hutan kayaknya kayak sisa-sisa makanan itu lebih sedikit. Karena di hutan itu satu yang nggak ada sisa makanan, yang kedua nggak ada sampah. Tikus kan nggak bisa makan daun, gitu. Jadi dia nggak akan jadi hidup di hutan. Biasanya pasti tikus itu hidupnya di dekat pemukiman, gitu. Sebenarnya bagus, tikus ini salah satu hewan yang berperan dalam mengurai makanan. Tapi kalau terlalu besar jumlahnya itu yang bisa bahaya. Banyak orang beranggapan tikus kotor. Akan tetapi sesungguhnya tidak demikian. Banyak hewan, tanyakan, bahkan hewan tersebut membersihkan diri beberapa kali sehari, sering kucing. Oke sih membersihkan diri, tapi dia kan mainannya kotor. Kayak ke got, ke air, mana-mana dia bisa. Kalau kucing kan enggak. Kucing dia memang membersihkan diri, terus dia kan milih-milih gitu. Kayak tempat berpasir atau tempat yang terlalu kotor, basah gitu, kucing biasanya nggak mau gitu. Jadi kucing itu dia, kenapa dia tetap bersih? Karena hewannya milih-milih gitu, tempat untuk dia tidur, makan, dan segala macamnya gitu. Dia kalau terlalu kotor juga nggak mau. Makanan aja ikan pun sekalipun kalau rasa dia udah baunya tidak harum lagi, dia biasanya nggak akan mau kalau kucing kan. Terus kalau masalah saya bisa menjadi orang pertama yang mengatakan kepada Anda bahwa tikus menjadi binatang piaraan yang menyenangkan katanya. Ujar si Kalifornia tadi. Ya oke lah, mungkin kalau kayak tikus barat bisa ya, tapi kalau tikus di Indonesia belum tahu. Terus katanya, bagi orang yang sudah mencobanya dan mengatakan bahwa tikus merupakan piaraan terbaiknya. Namun, tikus adalah hewan ekspresif. Ia mengeluarkan ekspresi tertawa. Selain itu, tikus adalah hewan yang ekspresif. Ia bisa mengeluarkan ekspresi tertawa atau suara mencicit ketika bingung. Tikus juga perenang yang sangat baik. Kan? Ada banyak pilihan tikus untuk dipiara, dari warna hitam, abu-abu, pirang, merah, albino, mau yang bertelinga pendek atau panjang juga ada katanya. Hanya saja jika aktivitas seksual tak dibatasi, jumlah populasinya bisa meledak. Tapi jumlah itu kan tentu nggak sih? Hanya saja jika aktivitas seksual tak dibatasi, apa ya kira-kira? Hanya saja jika aktivitas seksual tidak dibatasi, ini sebenarnya akibat itu menyebabkan populasi bisa meledak. Biasanya jika aktivitas seksual tidak dibatasi, hal tersebut populasinya bisa meledak atau menyebabkan populasinya bisa meledak. Sepasang tikus bisa menurunkan 15.000 anak sepanjang hidupnya. Bahkan tikus betina hampir menghabiskan waktu hidupnya untuk hamil. Seekor tikus dapat hidup antara 1 hingga 3 tahun. Jadi masihkah Anda mengenal rendah pada tikus? Jadi tikus itu kalau salah saya, dia punya 2 rahim yang dua-duanya berfungsi bisa di saat yang sama. Jadi dia misalnya satu rahim 4, sekali melahirkan bisa dia 8. Nah itulah bahayanya tikus tadi. Jadi kalau populasi terlalu banyak juga dia bisa makan pipa, terus kabel listrik,
terus pipa gas juga itu bahaya. Jadi kalau pipa gas bocor, kabel listrik dimakannya, terus korslet, nah itu yang ditakutkan nanti bisa menyebabkan dampak buruk bagi manusia. Salah satunya kayak kebakaran listrik, kebakaran karena gas itu kan karena kebocoran atau ada korsleting di berbagai instalasi listrik gitu. Jadi secara apa ya, jumlah sebenarnya kalau dia jumlahnya masih taraf normal, nggak mengganggu manusia, sebenarnya sih bermanfaat gitu. Tapi kalau sudah sampai yang berlebihan kayak langsung masuk rumah, nah itu yang bisa bahaya. Oke, coba itu ditulis dulu di buku latihan, coba diisi. Nanti kita akan belajar tentang lanjutannya ya. Nanti kita ada 1 jam lagi kan. Kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan laporan percobaan. Kita akan membuat planning. Oke, coba dicatat dulu ya.
Oke, itu saja ya untuk hari ini. Kalau misalnya udah, coba baca-baca di halaman 27. 27 itu nanti kita lanjutkan. Di situ ada laporan percobaan buat planning. Katanya dengan eksperimen buat planning, kamu akan memahami proses planning sebab kamu akan membuat planning sendiri. Planning itu kan ini sebenarnya cahaya putih yang terdispersi gitu. Jadi dia kayak cahaya putih sih sebenarnya terdispersi menjadi satu cahaya yang berwarna-warni, karena sebenarnya cahaya putih itu adalah cahaya warna-warni yang dibangun oleh banyak panjang cahaya berbeda. Jadi panjang cahaya itu menentukan warna. Misalnya kayak kuning itu lebih panjang dia spektrumnya. Terus kalau kayak ungu biru itu lebih pendek gitu cahaya spektrumnya. Jadi ini kita membuat planning kayak mana kita mendispersikan cahaya. Jika dari situ planning sangat indah, melihat 7 garis warna ungu di langit membuat anak takjub. Bagaimana planning terjadi dan apa penyebabnya? Kamu akan membuat adikmu takjub dengan melakukannya. Jadi kalau untuk buatnya, coba nanti kita sediakan air, kaca, gunting, ruang gelap, setel. Oke? Situ katanya letakkan gelas berisi air di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara serong. Jadi ada gelas tadi kan, kita isi air, terus di atas meja kita letakkan dan tempatkan kaca ke dalam gelas. Jadi gelasnya itu dimasukkan kaca secara serong, dimiringkan supaya nanti kan bisa mendispersi cahayanya gitu. Jadi berbentuk seperti prisma. Buatlah ruang benar-benar gelap, tutup semua tirai dan lubang dan biarkan cahaya masuk. Sorotlah cahaya senter ke kaca dalam gelas. Perhatikan penmunculan sudut kaca, sesuaikan sudut kaca semaumu. Buatlah teks lapor dalam percobaan buat planning ini dalam bentuk uraian paragraf. Gunakan bahasa Muslim sesuai dengan apa yang kamu pahami tentang percobaan buat planning. Jadi gimana sih caranya gitu kan, coba nanti kita tes atau ini mungkin sambil break gitu kan, kita coba buat sediakan di rumah, coba kacanya, coba gelasnya, senternya, airnya dimasukkan, coba tes di rumah. Katanya di situ kita disuruh gunakan bahasa kita sendiri untuk percobaan yang kita pahami. Mungkin dari situ kamu paham bahwasanya sebuah cahaya putih kalau misalnya dibiaskan akan menghasilkan banyak warna. Kenapa bisa membias? Nah, itu nanti kita bahas lagi di laporan. Coba nanti di rumah disiapkan dan coba dibuat gitu ya. Jadi bisa tahu benar nggak yang dikatakan percobaan ini bisa jadi paham. Oke, itu saja. Assalamualaikum.